Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore calon-calon suhu-suhu kicau dimanapun berada. Gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, kalau aku lihat ya, masih banyak itu orang itu hanya terfokus pada materi suara dan juga volume di burungnya gitu ya. Burungnya di rumah itu sudah bongkar, suaranya udah kenceng gitu kan ya. Nah, sebab begini teman-teman, burung dilombakan itu bukan hanya sebatas gacor. Oke. Di saat burung sudah punya kesiapan, artinya birahi dan emosi sudah terbentuk gitu ya. Sewaktu burung dilombakan, kita ini tinggal bicara apa? Yaitu tentang kondisi di burung itu. Nah, stamina dan tenaga itu sangat penting teman-teman. Ini adalah pondasi burung kita itu bisa kerja top perform atau tidak nantinya. Ingat, burung yang dilombakan ini kan bertemu banyak burung dan sangat kompetitif gitu ya. Dimana burung harus nyerang, dia harus bunyi terus dari menit awal sampai akhir. Akan terasa percuma kalau burung itu punya materi bagus, nembak panjang, tapi hanya tembak lari kan begitu. Akhirnya burungnya ngetem. Nah, kehabisan tenaga di burung murai batu saat dia dilombakan, ini dampaknya banyak. Ada burung yang mungkin di awal dia kerja, oke, kerja mungkin di 1 menit awal lah ya, itu dia kerja bagus, tapi di tengah-tengah ada yang dia mulai ngejar ya. Terus ada lagi yang dia ngelowo, ada lagi yang burungnya ngetem, hanya ngetem gitu ya. Ada lagi burung yang turun. Nah, beda-beda di burung itu tentu saja ada kaitannya dengan karakter dan kesiapan burung itu sendiri. Bahasanya begini teman-teman, ini suatu contoh ya. Dimana kamu punya burung yang memang burung itu victor, burung itu punya kesiapan yang bagus untuk birahi dan emosinya, burung on fire, ya kan? Kalau burung seperti ini, keinginan tarungnya kuat, pengennya tarung nih ya. Tapi karena dia tidak punya stamina dan tenaga yang bagus, yang terjadi apa teman-teman? Dia tidak akan telaten dengan berbunyi. Yaitu tadi gitu ya, ada beda-bedanya di situ tadi, ada yang lowo, ada yang ini. Nah, kalau burung yang terlalu on ini ya kan, tapi tidak punya stamina dan tenaga yang bagus, padahal burungnya itu on fire, ya bisa turun ke bawah, bisa ngelowo sambil numbur lawan seperti itu. Nah, mungkin kalau burung yang kurang on gitu ya, tensinya kurang lah, itu biasanya dia cukup ngetem saja. Oke lah teman-teman, jadi itulah pentingnya soal stamina dan tenaga. Oke, kita ini sudah punya burung yang punya kesiapan di mana burung itu nampak bahwa dia victor, ya kan? Burung waktu kita goda atau burung sudah jelas mengekspresikan bahwa dia tuh siap tarung. Burung yang dewasa, burung jantan, punya ego, sifat teritorialnya keluar gitu ya. Wes, kan pasti on fire tuh burungnya. Nah, burung seperti ini kalau kita sudah bicara tentang jalannya lomba, itu tadi tergantung pada kondisi di burung itu tadi, stamina dan juga tenaganya. Itu ya. Nah, teman-teman, sekarang yang penting itu gimana caranya untuk membentuk stamina dan tenaga ini tadi. Yang jelas, rawatan yang kita berikan ke burung itu untuk rawatan harian ini lebih ke, entah itu kamu bicara tentang setting atau hanya bicara tentang rawatan, targetnya adalah bagaimana burung itu gacor kan, ya kan, awalnya kan begitu. Karena gacor ini adalah
untuk tingkat dasarnya untuk mengukur bahwa burung jantan kita ini siap tarung kan begitu ya. Dengan dia ada gacor artinya birahi itu sudah ada. Dengan kita mungkin goda atau burung itu mendengar sesuatu yang memprovokasi dia ngerespon artinya burung itu punya emosi yang pas. Bahasanya kan begitu. Itu untuk rumahan. Nah, setelah kita rawat dengan konsisten target itu sudah tercapai. Artinya ini juga ada hubungannya untuk supaya burung nantinya kerja punya stamina dan tenaga yang bagus. Ini juga ada kaitannya dengan rawatan harian juga. Maka rawatan itu harus konsisten. Ojo blecok-blecok. Kadang begini, kadang begitu, itu jangan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengupayakan lewat latihan fisik. Teman-teman kalau punya umbaran dimanfaatkan. Nah, khususnya untuk teman-teman yang belum punya umbaran, mungkin belum ada budget untuk membeli umbaran, ya kan? Nanti kalau saya hanya mengatakan, udah bentuk stamina burungmu pakai umbaran. Om, saya nggak punya umbaran, saya nggak ada uang untuk beli umbaran. Nah, gitu kan ya. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita sudah bicara tentang hobi, ya kan? Biasanya orang kalau sudah punya hobi itu dia akan apa? Mengupayakan lah untuk hobinya, ya kan? Oke lah, kalau memang itu belum bisa diupayakan punya umbaran gitu ya, bukan hanya karena nggak ada budget untuk beli umbarannya, mungkin karena lahannya, lokasinya nggak memungkinkan untuk punya umbaran, teman-teman bisa upayakan dengan jemur kerodong. Jemur kerodong yang memang difungsikan untuk membentuk stamina. Dengan burung kering, kerodong kering, pakan cabut, air cabut, kamu berikan dengan waktu yang lama. Ya, usahakan kalau kamu ingin upayakan itu ya kamu harus bertahap. Seperti mana waktu ngepar burung, gitu ya. Fungsinya apa? Yaitu untuk membentuk stamina. Stamina itu apa sih gitu kan ya? Stamina adalah ketahanan tubuh untuk melakukan aktivitas dalam waktu tertentu. Nah, target kita ini kan supaya burung murai batu bisa kerja dari menit awal sampai 10 menit terakhir kan begitu. Terus dia kerja. Ya kan rapet seperti itu tanpa jeda. Maunya kan begitu. Oke? Itulah staminanya. Nah, terus yang ketiga apa teman-teman? Yaitu soal EF. Berikan EF jangkrik, kroto atau ulat Hongkong. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan dan juga dengan menyesuaikan karakter burung ya. Tentu saja dengan takaran ya, secara konsisten. Kamu berikan di burung itu. Harus pastikan kualitas dari EF yang kamu berikan itu betul-betul kualitasnya bagus. Oke? Kroto bagus, ulat Hongkong bagus, jangkrik bagus. Tapi kalau tingkat kebersihannya, kualitasnya tidak kamu jaga, anggap aja jangkrik yang kamu berikan tidak pernah kamu pelihara dulu ya. Dia suka makan kardus atau tray telur itu. Nah, itu jadi masalah nantinya. Begitu juga dengan ulat Hongkong. Ulat Hongkong juga bagus. Kalau ulat Hongkong tidak kamu pelihara dulu ya, kotorannya terus menumpuk ya kan. Dia nggak pernah kamu kasih makan, akhirnya dia makan kotorannya lagi gitu ya. Tentu saja itu akan mengundang penyakit. Itu harus kamu hindari, kamu harus rawat ya. Harus pastikan Hongkong yang kamu kasih juga kualitasnya bagus. Terus kroto, pastikan krotonya itu kualitasnya bagus. Mahal-mahal kualitasnya jelek. Belum tentu kan kroto mahal. Kalau kroto jelas mahal, tapi ya dengan harga yang mahal kualitasnya bagus belum tentu. Kamu harus betul-betul pastikan kroto yang diambil atau dicari pada hari itu kamu kasih ke burung. Jangan nginep. Ya, Om, kalau di kulkas bagaimana? Ya is okay lah gitu ya, masih is okay gitu ya. Tapi kalau bisa yang betul-betul fresh, yang betul-betul baru. Oke? Karena kalau ini kalian tidak jaga, ya akhirnya burungmu dengan masalahnya mungkin tingkat pencernaan yang paling ringan aja lah. Pencernaannya akhirnya bermasalah karena bakteri gitu ya. Ya burungmu bukannya dia punya stamina yang bagus, malah burungmu nanti apa? Jadinya nanti alasannya kalau dikasih kroto burungnya ngos-ngosan, burungnya berlendir dan sebagainya. Itu gara-gara EF yang dikasih itu tidak berkualitas. Oke.
Terus apalagi nih teman-teman, yaitu, nah ini nggak kalah pentingnya nih, ya kan? Kalau dirasa perlu, ini yang keempat nih ya, yaitu memberikan vitamin, suplemen lomba. Nah kalau sekarang ini sudah banyak lah ya orang sudah pakai ini. Sebenarnya kalau bicara tentang dunia burung itu dari dulu juga begitu teman-teman ya. Yang memang fungsinya untuk apa? Membantu burung ya dan meningkatkanlah performa burung itu di lapangan. Tapi ingat, harus bijaksana dan harus pintar-pintar memilih gitu loh. Suplemen tuh banyak. Oke, mereknya banyak, jenisnya juga banyak. Nah, kalau kalian itu hanya pengen soal stamina dan tenaga, artinya kan kalian tidak butuh soal birahinya kan. Nggak perlu menaikkan birahinya lagi kan. Nah, ingat, suplemen atau vitamin burung yang dikatakan penggacor itu pasti akan menaikkan birahi. Oke ya, pasti akan merangsang untuk menaikkan hormon testosteron. Nah, itu kamu hindari. Gitu, carilah suplemen yang memang berfokus pada stamina dan tenaga. Oke, tanpa menaikkan birahinya. Contohnya nih, seperti mana ngedur. Kalau di produk saya itu namanya ngedur. Jadi ngedur ini suplemen khusus untuk lomba, bukan harian, bukan penggacor ya. Dia untuk finishing. Jadi burungmu yang sudah punya kesiapan lomba, kamu kasih itu harapannya apa? Staminanya terjaga dan juga menambah tenaga nantinya. Diharapkan burung itu bukan hanya main dari awal sampai akhir, tapi juga bisa main bersesi-sesi gitu loh ya. Bukan hanya satu sesi saja. Oke, teman-teman ya, itu pentingnya stamina dan tenaga untuk burung kita. Jadi kan banyak kan orang tanya ke aku itu, wah burungnya udah gini om di rumah. Udah kayak seolah-olah ini pokoknya udah siap tarung. Tapi kenapa kok di lapangan masih ada namparnya, ada ngelowonya, ada ngayun ekor lah dan sebagainya. Dan itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan stamina dan tenaga. Jangan sia-siakan ya waktumu, upayamu untuk ngerawat burungmu harian itu gara-gara kurang stamina dan tenaga. Burungmu tuh akhirnya nggak kerja maksimal di lapangan. Itu. Oke, kita lanjut ngopi ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.